Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Kau telah membangunkan dari tidur kami semalam, dan saat ini Engkau telah memberkati dengan keselamatan dan kesehatan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama mau membaca dan belajar firman Tuhan. Berkenan Tuhan menyertai dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama dalam renungan pagi ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini kami beri judul Hidup Damai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun yang hidup dalam dunia ini yang tidak berada dalam kondisi dosa. Kondisi dosa itu melahirkan penderitaan yang menimpa manusia, baik secara pribadi, keluarga, dan bangsa. Pengalaman penderitaan yang terjadi pada masa lalu menjadi ingatan atau memori. Yang dimaksudkan dengan ingatan atau memori bukanlah trauma dalam pengertian psikologis, melainkan ingatan atau memori tentang pengalaman masa lalu yang menjadi kekuatan dan dorongan yang kuat untuk menyelesaikannya di masa mendatang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, iman kita tidak bisa dipisahkan dari ingatan atau memori akan penderitaan Kristus. Dengan percaya terhadap kematian dan kebangkitan Yesus, maka sebenarnya kita tidak hanya hafal di luar kepala dan bisa menyebutkan catatan peristiwa yang dialami Tuhan Yesus. Ingatan atau memori itu akan menjadi kenangan batiniah yang menjadi dasar iman kita untuk mengalami karya pembebasan Kristus pada masa kini. Meskipun kita berdosa, hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan kembali melalui iman yang sederhana di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan wafatnya Yesus di kayu salib menggantikan kita, Allah menghapuskan catatan tentang dosa-dosa kita dan memulihkan hubungan kita dengannya. Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa
tidak hanya mengampuni kita, tetapi juga mempercayakan pelayanan perdamaian. Seperti bacaan tadi dari 2 Korintus pasal 5 ayat ke-18 kepada kita. Kita mendapat kehormatan untuk membagikan kabar baik kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat diperdamaikan dengan Allah. Dan ketika kita menjalani kehidupan yang damai bersama Allah, kita juga seharusnya melakukan apa yang kita bisa untuk hidup dalam damai dengan setiap orang. Roma pasal 12 ayat 18. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita ciptakan kedamaian. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing, hubungan anak dengan orang tua, dan di tengah kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghampiri tata-Mu yang kudus, mengucapkan terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini, yang mengingatkan untuk hidup dalam damai dengan setiap orang. Kami mau melakukan aktivitas hari ini ya Tuhan, mohon pertolongan dan penyertaan sehingga dapat berjalan dengan baik. Menyadari atas segala dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.